Shalom. Salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Ya, dikasih senyum teman sebelahnya. Siapa tahu lagi sedih gitu ya, lihat senyum saudara terhibur. Siapa tahu lagi beban berat, lihat senyum saudara lebih lega. Siapa tahu banyak utang, lihat senyum saudara lupa utang ya saudara ya. Nggak apa-apa, hidup itu satu kali kita buat enjoy. Karena apa saudara? Berjalan dengan Kristus selalu sio manise. Hari ini kami tunggu Rudi untuk nyanyi lagu sio manise, dia nggak nyanyi sio manise ya. Sementara suami saya tadi ngomong gini, nanti kita ketemu Rudi nyanyi sio manise. Ya saudara, karena ketika kita berjalan dengan Tuhan semuanya pasti manis. Sekalipun kalau kita mau jujur kita ngomong begini, ono pahite bu, ya kan gitu ya. Ada pahitnya, ada getirnya, ada sedihnya, ada dukanya. Tetapi kalau saudara mau hitung kebaikan Tuhan dengan duka kita, getirnya hidup, kebaikan Tuhan itu jauh lebih manis dari segala-galanya. Setuju katakan amin? Ya, jadi sekarang kita buka di dalam 2 Tawarik 20, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab namanya Yosafat. Satu hal yang saya percaya adalah bahwa kemenangan demi kemenangan itu adalah bagian kita. Amin. Yuk saudara, coba saudara setujui apa yang firman katakan. Karena firman itu adalah ya dan amin. Saya mempercayai Alkitab saya mempercayai Yesus saya. Saya bukan berdiri di sini sebagai pendeta untuk ngajar saudara, sementara saya tidak percaya firman. Saudara ya, saya percaya firman, bahwa firman itu ya dan amin. Karena 33 tahun saya ikut Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita percayai, yang kita doakan, yang kita deklarasikan, yang kita hidupi, itu termanifestasi semua terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ayo bilang sama kiri kanan, ojo turu yo. Ya, sudah sedikit kalau kelihatan nanti kelihatan, kalau saudara tidur kelihatan dari sini. Kan yang hadir malam hari ini 500 orang. Yang amin cuma 3 ya. Yang hadir 500 orang. Ya, nanti kalau sudah 1000 dijebol ya. Iki gedungnya sopo to jebal-jebol to ya. Tapi belajar dengan iman, kita lihat perkara besar itu adalah bagian kita. Karena Tuhan itu tidak pernah mempercayakan yang kecil-kecil. Tuhan selalu mempercayakan hal-hal yang besar. Oleh sebab itu jangan mengecilkan diri kita sendiri, yang seringkali membuat hal-hal yang besar tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Karena kita seringkali merendahkan diri kita, seakan-akan kita bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Ya, satu hal yang kembali diingat, kita ini anak raja. Ya saudara ya, coba kasih senyum lagi ke tetanggamu, katakan ingat loh ya saya anak raja, bilang ya. Begitu dong saudara ya, kita ini anak raja, kita ini diberi kuasa, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita ini punya banyak yang menyertai. Kalau saudara lihat ketika Elisa dikepung dengan bujangnya, ya toh, dan bujangnya bingung, bujangnya sibuk, ya teriak-teriak sana sini. Tuhan ini banyak sekali yang mengejar kita, musuh kita banyak, kita loh sendirian tok. Kalau saudara lihat Alkitab, banyak tokoh Alkitab itu sendirian menghadapi musuh. Kalau rame-rame ikut jenenge burung amprit. Kalau sendirian namanya Raja Wali. Katakan amin saudara ya. Biasanya serigala itu kalau sendirian tidak berani saudara untuk berperang. Serigala itu naik gerombolan baru berani. Sementara kita bukan serigala, serigala itu licik saudara. Kita ini singa dari Yehuda, karena roh dari Tuhan yang singa dari Yehuda tinggal dalam saudara dan saya. Katakan amin. Ya, coba ini dipegang dulu. Saudara lihat ketika Elisa dikepung seperti itu, dia santai. Coba bilang santai. Ya, yang ngepung dia banyak, itu tenang saja saudara. Toh pada akhirnya masalah itu ada expired. Coba bilang expired. Bilang masalah itu ada kadaluarsanya. Ya. Kalau saudara setuju masalah itu akan terus ngikutin kita sampai mati, itu berarti hoflok. Ya, saya udah ngajarin saudara, hoflok itu koncone tolol. Ya, namanya goblok saudara ya.
Sementara yang namanya masalah pasti ada kada luarsa, pasti ada selesainya. Toh hari ini kita kumpul di sini, segitu banyak masalah dari dulu sampai hari ini juga bisa ngelewatin. Iya apa iya? Berarti sekali lagi kita pasti melewatinya bersama dengan Tuhan dalam kemenangan yang lebih besar. Yang jawab cuma yang di depan, yang di belakang bengong gitu ya. Karena saudara bingung nih, pendeta kok cantik banget gitu kan. Ayo dong saudara semangat, saudara kan tahu ciri saya. Kalau saudara tidak semangat, saudara enggak amin, saudara enggak pura-pura ngerti gitu. Kita pulangnya jam 12. Ya kalau saudara amin, kita pulang tepat waktu, katakan amin. Ya saudara nggak apa-apa di Malang, saya di Surabaya. Jadi jam 12 saudara paling sudah sampai rumah. Gue masih sampai jam 1:30 baru sampai rumah. Ya kan ya, tapi kita mau belajar ya malam hari ini supaya api roh kita ini nyala. Api roh kita ini jangan padam. Karena ini situasi akhir zaman adalah situasi peperangan rohani. Kalau gereja itu suam-suam kuku akan dimuntahkan. Kalau gereja itu pasif ditelan habis sama setan. Saya tahu bahwa gereja tidak boleh pasif. Gereja bukan bicara gedung, gereja itu saudara dan saya. Dan jangan pernah berkata saya sudah tua. Di agenda Alkitab tidak ada kata sudah tua. Semuanya punya roh yang sama. Berarti dari kecil, remaja, pemuda, dewasa sampai rambutnya putih, semua harus maju berperang. Katakan amin. Nah bicara perang itu saudara, kadang-kadang gak sulit-sulit amat loh saudara. Jadi malam hari ini kita belajar, perang itu gak sulit-sulit amat, serius saudara. Elisa karena dia bergaul sama Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia nabi, namanya juga nabi. Kalau gak dekat sama Tuhan, suara siapa yang dia dengar dan bagaimana dia memperdengarkan nubuatan. Ya toh, kalau bukan datangnya dari Tuhan. Kalau di akhir zaman mah banyak yang lu buat ya toh kan gitu ya. Kalau dulu itu benar-benar nubuatan, suara Tuhan terdengar, ada karunia penglihatan di sana, ada karunia mendengar. Dan ada pertanyaan beberapa orang bilang begini, Ibu Valen kalau misalnya pendeta itu sudah berdosa gitu ya, terus masih punya karunia roh kok bisa? Ya bisa, Tuhan itu kan kalau memberi tidak pernah mengambil saudara. Yang namanya karunia roh itu gift, pemberian. Mungkin saudara pendeta ini dulunya kudus, nah itu masalahnya. Karena karunia roh itu tidak sembarang dikasih ke semua orang ya. Kalau diperlukan ya dikasih, tidak diperlukan tidak usah, nanti buat gaya-gayaan. Nah, diberi waktu dia dalam keadaan benar-benar tulus murni melayani, karunia rohnya dimunculkan. Tapi kemudian berjalan dengan waktu, sudah terkenal, sudah kaya, jemaatnya udah jutaan gitu ya. Ribuan aja susah ya, apalagi jutaan ya, ya enggak lah. Kalau saudara semua mau menginjil, kota Malang semuanya akan bertobat. Tapi masalahnya kita puter-puter dengan masalah kita, lali nginjil ya kan gitu ya. Nah saudara, pada saat itu saudara, ada yang bertanya seperti itu, saya cuma jawab bahwa itu gift, itu pemberian. Namanya pemberian itu tidak akan diambil karena Tuhan itu sifatnya kalau sudah beri tidak minta kembali. Bilang sama kiri kanan, enggak kayak lo. Ya kalau sudah ngasih diinget-inget gitu ya, orang supaya balas budi gitu. Makanya banyak masalah di dalam gereja karena sudah memberi diungkit-ungkit terus gitu ya. Kalau sudah memberi ya sudah cukup saudara. Orang itu mau balas nggak balas terserah. Orang itu mau inget nggak inget terserah. Dan gereja juga seringkali seperti itu. Di dalam jemaat sudah banyak menolong gereja, katanya menolong gereja gitu kan ya. Kalau sudah menolong, sudah menabur, sudah memberi, gak usah utek-utek gereja. Senggol kiri kanan, katakan, lu ngerti gak sih? Kok gak ada yang ngerti di sini ya? Ya, gak usah ngungkit-ngungkit, karena ketika saudara mau memberi, saya percaya itu hatinya Tuhan. Kalau sudah memberi ya saudara, enggak usah semua orang tahu. Karena ketika tangan kanan memberi, tangan kiri itu harus tidak ngerti. Kalau semua orang sudah tahu ya selesai pembalasannya. Kalau saudara menabur dengan hati yang rela, nanti yang balas lipat kali ganda itu Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau saudara berbuat baik dengan seseorang, tidak ada kerugian kok. Kita membuat Tuhan utang sama kita.
Loh, coba nangkep ya. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, ketika kita memberi kepada seseorang, ketika kita mengasihi seseorang, sekalipun tidak dapat timbal baliknya, malah seringkali dimusuhin, ya kan gitu ya. Sering disalahpahamin, kadang-kadang dicuekin, sok-sok pura-pura ndak kenal. Ndak apa-apa, ayo bilang sama kiri kanan, gak popo. Ya, ndak usah loro hati, katakan amin. Karena yang bales sama kita nantinya Tuhan. Ya, apapun yang ditabur orang itu akan dikembalikan Tuhan lipat kali ganda. Yang baik akan datang yang baik. Yang jahat akan datang yang jahat. Kalau itu dosa, ya upahnya apa? Sudah gereja Tuhan pinter kabeh ya. Dan maut itu bicara tentang neraka loh, api yang kekal. Hidup di bumi juga kacau, mati gak masuk surga. Saudara ya, punya Yesus tapi tidak bisa masuk surga kan aneh. Berarti Yesus tidak pernah ditaruh di dalam hatinya, tidak pernah taruh dalam pikirannya, tidak pernah dalam lidahnya, tidak pernah ada dalam tingkah lakunya. Yesus cuma sekedar label agama. Ini yang berbahaya di akhir zaman untuk orang Kristen yang tidak suka bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhan hanya label agama jadinya. Tapi ketika seseorang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Saudara lihat, Elisa ketika menghadapi kondisi itu, dia tenang. Jadi orang Kristen yang dekat dengan Tuhan, masalahnya datang bertubi-tubi. Tapi dia pasti responnya tenang. Ayo semua lihat saya bilang gini, seperti saya bilang. Ayo ngomong. Ya, katakan amin. Ya, tenang gitu kan. Karena tahu. Nah, karena tahu. Taunya itu dalam roh loh, saudara, tahu gitu loh. Yang menyertai dia Tuhan. Pasukan yang menyertai dia jauh lebih banyak dan jauh lebih hebat. Dan akhirnya dia ngomong sama bujangnya Elisa, sudah tenang saja. Yang menyertai kita lebih banyak. Lah si bujang endi kan gitu ya. Kadang istri sudah percaya, suaminya bilang gini, endi gak ketok loh ya. Kadang suami sudah percaya, istri yang bimbang. Mana pikirannya, masa iso. Nah ini bujangnya ya. Ya yang Elisa dia akan bilang ini, tenang saja. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ya toh. Tapi kalau yang bujang itu karena enggak pernah deket tuh sama Tuhan, dia cuma ngintil. You know Kristen ngintil? Kristen ngintil tuh keluar masuk gereja. Tapi enggak pernah kenal Tuhannya. Meh ngintil tok ya saudara ya. Ngikut tok di belakang. Tapi enggak pernah mengenali siapa yang disembah oleh tuannya ini. Bujang ini cuma ngikutin Elisa. Tapi dia tidak mau belajar hidup seperti Elisa. Kita seringkali datang ke gereja. Tapi kita tidak mau belajar kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ketika jadi manusia. Tiap hari Tuhan Yesus itu berdoa tahu. Basic yang satu ini loh sudah luntur dari gereja Tuhan. Anak Tuhan hanya berdoa kalau punya, kok ngerti ya? Ya itu loh maksudnya. Sementara berdoa itu ya tadi tuh terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Dan ini yang sedang dibabat habis sama setan. Karena setan tahu kalau anak-anak Tuhan terkoneksi dengan sorga, dia tidak punya andil lagi untuk mencuri apapun yang Tuhan berikan buat kita. Dia nggak punya lagi kuasa untuk menghancurkan hati kita. Dia tidak punya lagi yang namanya kedaulatan untuk merusak hatinya orang Kristen. Tetapi ketika kita dibabat habis dalam acara doa kita dengan Tuhan, pagi doanya 5 menit, nanti malam tidur 5 menit, datang ibadah di sini suam-suam kuku, tapi bukan di sini, di sono. Di sini tadi saya lihat sungguh-sungguh ya, padahal saya di depan lihatnya piye yo. Ya saudara ya. Kalau kita datang sungguh-sungguh ya saudara ya, maka beda saudara ya. Karya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita itu beda. Ini bukan mujizat dulu. Tapi sesuatu yang tadi saudara datang, kita nyembah kira-kira setengah jam begitu ya. Tadi datang beban berat, seharusnya setengah jam menyembah, sudah sukacita. Ini kok saya lihat masih ada yang berat. Kemana saja dari tadi ya kan gitu ya. Kemana saja ya. Ini saudara ketika ketemu dengan Tuhan, maka yang namanya hadirat dan kuasa Tuhan itu menguasai hati kita. Tadi jengkel marah, itu bisa luntur loh saudara. Jadi kalau ada orang nyimpan marah sampai mati, berarti dia Kristen KTP. Cuma datang, sekedar datang, dia gak mau jumpai Tuhan, padahal Tuhan adalah kasih.
Kalau Tuhan yang adalah kasih kita jumpai ada impartasi kasih. Nggak mungkin lama-lama marah, bener apa bener? Nggak mungkin lama-lama benci, nggak mungkin lama-lama pahit, nggak mungkin lama-lama sakit hati, rugi saudara. Punya satu hati itulah saudara ya, dirusak sama iblis kita setuju itu rugi. Karena yang ingin merusak hati kita setiap hari adalah iblis. Sebab ketika hati kita rusak, yang pertama saudara, tidak ada kehidupan yang memancar, kata kitab Amsal, benar ya? Ketika hati kita rusak, kejahatan itu mulai mengintip di depan pintu. Dan dia akan masuk di dalam hidup kita. Sehingga setiap hari yang kita pikirkan yang negatif, yang jahat, yang negatif, yang jahat. Karena hati itu sumber dari sebuah kehidupan, amin. Jadi jangan izinkan hati kita dirusak ya. Nah kemudian bujangnya ditumpang tangan sama Elisa. Dan Elisa bujangnya mulai melihat, wow gitu ya. Dan Alkitab berkata bahwa itu benar-benar loh saudara, pasukan perang sorga turun. 2 bulan terakhir ini saya masuk area peperangan. Karena bertubi-tubi masalah datang saudara ya. Jangan pikir yang khotbah itu enggak punya masalah ya. Tiba-tiba diizinkan ini datang, ini datang, ini datang saudara ya. Dan saya harus masuk kembali ke area peperangan rohani saya setiap pagi. Dan saya hampir enggak pernah, memang enggak pernah. Saya enggak pernah berdoa seperti ini. Tuhan kirimkan Mikael dengan tentara perangnya, semua malaikat perang kirimkan untuk tolong saya. Itu saya enggak pernah doa seperti itu. Tapi 2 bulan ini di minggu ketiga di awal masalah datang saudara ya, saya berdoa seperti itu. Sampai di satu titik saya ngomong lagi, Tuhan kalau Mikael sudah enggak bisa kau yang turun langsung. Saya bilang, kalau Mikael sudah enggak bisa kau yang turun langsung. Karena udah gak bisa yang satu ini. Nah saudara ya, sekarang gak usah bertanya-tanya karena masalahnya belum selesai secara nyata. Alam rohnya saya sudah percaya sudah selesai. Nanti setelah terrealisasi, kapan waktu saya mungkin boleh kesaksian kan gitu ya. Tapi kalau belum saya gak mau beri kesempatan kepada iblis karena masalah tidak untuk diceritakan. Masalah itu harus dihadapin dan selesaikan dengan Tuhan. Katakan amin. Orang Kristen harus powerful di akhir zaman. Karena saudara punya roh yang kuat dan perkasa. Zakaria berkata, bukan kuat gagahnya aku, tapi karena rohmu ya Tuhan. Benar apa benar? Dan ketika roh Tuhan ada bersama dengan kita, kita mesti percaya keperkasaan, kekuatan itu ada di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berdoa, apa saja yang kita katakan dengan iman, jadi. Ya saudara, ayo kita belajar di hari-hari ini. Itu baru Elisa saudara ya. Dan benar-benar yang menyertai banyak. Saudara lihat yang Elia. Nanti kita masuk, sebenarnya saya mau cerita tentang Yosafat. Tapi kok kesini, saudara tahu saya pendeta mengalir toh. Ya, jadi kita mengalir ya. Nah saudara tahu Elia, ya saya ceritakan orang-orang ini termasuk Yosafat nantinya ya. Elia itu saudara ya pada zaman itu satu-satunya nabi yang benar. Karena nyari orang benar di akhir zaman itu susah. Mau ditanya aja orang Kristen siapa yang sudah tidak pernah bohong. Kau sih ngangkat tangan saudara. Ternyata bohong jalan terus saudara ya. Kalau kita ini suka bohong mulutnya gak punya kuasa loh saudara. Karena iblis akan ngomong begini, lah kamu kan anakku sih. Nah, saudara tahu bapak segala pendusta itu siapa? Nah, berarti yang suka bohong anaknya siapa? Kasih lihat wajahmu ke kiri kanan, dilihat aja. Sudah paham maksudnya ya? Yang suka bohong ya, suka manipulasi gitu kan ya. Suka bikin kamuflase dalam segala sesuatunya, bikin sandiwara drama dan sebagainya. Penuh dengan kebohongan dalam hidupnya, penuh kebohongan dalam perjalanannya gitu ya. Itu anaknya setan saudara ya. Nah anaknya setan terus gini, setan bilang gini, wes Yona iki bapak modul. Nah saya pergi loh saudara dia, ya apa ya? Ya saudara, itu loh hal yang kecil aja kita nggak bisa beresin gitu ya. Dengan komitmen supaya kita ini hidup menyenangkan Tuhan dan kuasa di dalam kita tidak dirampas oleh si jahat. Nah di zaman itu Elia satu-satunya nabi yang benar. Banyak nabi nggak bu waktu itu, banyak. Bahkan ada 850 nabi loh. Tetapi mereka sudah kiblatnya beda. Hati mereka sudah tidak kepada Yahweh. Hati mereka kepada apa yang bisa dimakan, yang mengenyangkan perut dan yang bisa isi kantong. Iki ngerti apa ora? Cuma pendeta yang ngerti ini. Saudara enggak ngerti, cuma pendeta yang ngerti ini ya. Ya, para pelayan Tuhan tok yang ngerti ini. Melayani hanya untuk isi perut dan juga isi kantong ya.
Sudah nggak ada beban untuk jiwa-jiwa, nggak ada beban tentang sebuah kebenaran. Bohong jalan, berkelahi jalan terus, langgar firman jalan terus, logika jalan terus, dunia masuk ke dalam gereja. Kebalik loh saudara, mestinya gerakan gereja itu keluar ke dunia. Tapi hari-hari ini kita masukkan dunia ke dalam gereja. Kuasa Roh Kudus sudah nggak pernah diekspos istilahnya. Bahasa roh juga sudah biasa. Penyembahan ya begitu saja. Orang sibuk beresin mimbar dengan lampu kerlap-kerlip. Iya apa iya? Untung di sini nggak kerlap-kerlip. Nengah ini oma-oma ajep loh. Iya toh? Jujur saudara, kadang-kadang lebih baik jadul loh saudara dalam penyembahan. Tapi bisa membawa hati yang murni di hadapan Tuhan. Daripada terlalu modern, akhirnya yang namanya dunia masuk ke dalam gereja. Pertumbuhan jemaat tidak dilihat, tapi yang dihitung adalah jumlah jemaat. Nangkep gak maksud saya? Ayo amin ngono loh. Gak amin gak pulang wis. Ya, karena saya anggap kalau saudara tidak respon, gak ngerti. Kan tipe saya gak ngerti, tak ulangi sak jam lagi. Ayo pura-pura ngerti gitu saudara ya. Jadi yang dihitung, kalau jemaatnya bertambah berarti gereja maju. Bukan. Gereja itu maju, gereja itu benar-benar hebat di hadapan Tuhan kalau jemaatnya bertumbuh dan berbuah. Jemaatnya itu jadi dewasa. Nah ini sekarang kita pelayanan mah gak pusing yang ini. Yang penting jumlah jemaat tambah banyak. Ya saudara ya, kecuali di sini. Katakan amin. Engkau gak diundang maneh. Gurau-gurau lah ya. Tapi ini kenyataan yang terjadi di hari-hari ini. Dan kita anak-anak Tuhan di sini harus mulai kita ya mikir yang penting-penting. Yang ada di pikiran Tuhan itu seperti apa. Nah waktu zamannya Elia mikirin hatinya Tuhan. Dia udah datang bolak-balik loh sama orang Israel. Ayo tobat, jangan berbuat dosa. Nah, sekarang mah kita kepengen khotbah yang bagaimana jadi kaya kan gitu ya. Sementara kita lupa bahwa dosa itu membawa kepada neraka yang kekal saudara ya. Dosa itu menghancurkan kita di bumi, merampas surga kekal dari hidup kita. Tapi kita anak-anak Tuhan mikir nggak apa-apa lah, nonton pornografi dikit nggak apa-apa lah, ngomong kotor nggak apa-apa lah, zina nggak apa-apa lah, selingkuh nggak apa-apa lah. Tahu nggak ada yang tahu, manusia nggak tahu tapi Tuhan tidak pernah tidur. Anak-anak muda mungkin ngomong kotor dan lain-lain, selesai pelayanan keluar vapor, haleluya. Di sini nggak ada, katakan amin. Sampai ono tak pelintir gue yo. Ya kan tuh anak-anak muda tuh main musik tadi ya. Habis pelayanan keluar kumpul-kumpul, ada bir di depan sambil bas ngono ya. Nek saya malaikat langsung tak tapukin mulutnya. Ya lu di gereja udah haleluya. Di luar lu haleluya. Nah hari-hari ini terjadi yang seperti itu. Selesai worship leader besoknya berzina. Ada, cuma di Surabaya ada, di sini nggak ada. Katakan amin. Malang aman kok, Malang aman ya. Karena orangnya baik semua ya. Surabaya nggak aman ya. Nah saudara, terjadi. Pendeta konseling ibu-ibu. Lah mana iso pacaran karo sing dikonseling? Ibunya konseling suami, ya. Pendetanya konseling tentang istri, saling curhat, jadi wes setannya di tengah-tengah. Ini namanya dablek saudara. Dan itu bisa disembunyikan bertahun-tahun itu gimana? Sembari masih khotbah, haleluya. Mari saudara-saudara, Tuhan kita untung penuh dengan kasih sayang. Nek zaman dulu kayak Herodes, saudara langsung ditampar malaikat mati di tempat loh. Iya apa ya? Sekarang diberi kesempatan untuk bertobat. Nah begitu juga dengan Elia. Ketika Elia ayo bertobat, tapi mereka berzina hati. Ya mereka bersundal dengan menyembah kepada berhala. Itu kata Alkitab loh ya. Sedikit kasar saya ngomongnya karena itu semua ada di Alkitab. Supaya gereja bangun gitu loh. Jangan nangis gara-gara duit tok loh. Heran saya. Pokok saudara doa hidupmu benar, saudara kerja, enggak mungkin enggak makan. Amin. Hanya pemalas yang tidak bisa makan enak. Orang yang rajin bisa makan enak. Makanya saudara nggak bisa cuma doa pulang terus tidur. Besok tidur, siang tidur, malam tidur. Doa malam datang lagi, besok tidur lagi. Tidur toh isinya. Gitu mau makan enak, enggak bisa.
Orang di luar sana banyak yang tidak punya Tuhan Yesus tapi pekerja keras. Orang Kristen itu karena hidup dengan kasih karunia jadi pemalas. Pokok berdoa nanti Tuhan kirim enakmu. Enggak kerja ya enggak bisa. Tuhan bilang berdoa dan bekerja. Kau berdoa atau tidak bekerja, dari mana Tuhan punya ladang untuk memberkati saudara? Iya toh. Tapi kalau berdoa dan bekerja, berkat pasti turun. Setuju ya? Nah, jadi ibu-ibu jangan bilang gini, tapi aku kerja apa? Aku iki babu. Loh babu iku kerja. Mungkin soal begini, enggak ada upahnya, asal kerjakan jangan ngomel. Ucap syukur. Kemudian hormati suami, lah mulai melebar ya. Hormati suami, masuk kamar doamu, nangis tiap bulan kurang toh. Kok yang mantuk mes satu ya, yang lain pura-pura. Iya toh, oh, saya udah ngalamin ya saudara ya. Tapi sekarang sudah enggak ya, saya ngalamin bertahun-tahun saudara. Tapi setiap kali saya masuk kamar doa, saya berdoa, saya baca Alkitab. Tuhan itu kasih hikmat, saya diajarin. Belum mendeta waktu itu, masih ibu rumah tangga. Tuhan ajarin, tunduk sama suami sekalipun uangnya kurang. Ojo nek duwe akeh baru mau minum kopi apa mas. Nek anda ada uang bikin dewe, saudara ya. Itu mah gak bener ya. Istri itu harus menghargai apapun yang suaminya kerjakan, benar apa benar. Yang penting mau kerja. Kalau sudah tidak mau kerja nonton bola, oh saya sarankan bu gulung dia masuk no sumur. Gurau-gurau ya tetap tunduk ya. Lah doa saudara, mujizat itu datang dengan cara apa saja. Kau tidak akan pernah tahu tiba-tiba tetanggamu itu loh yang di pojok sana itu loh. Tiba-tiba lari ke rumah saudara. Ketok-ketok pintu seperti diburu sesuatu. Nanti saya bilang iya bu ada apa? Nggak ngerti aku iki lho bu, nih podo orang Kristen nih kan gitu ya. Saya ini doa kok wajah ibu muncul terus, asik loh saudara. Saya pikir Tuhan tidak bisa kerja seperti itu, dulu saya ngalamin terus itu. Dan dia akan ngomong, iya loh bu, saya ini kok iling wajahmu terus. 3 hari loh, tiap doa wajahmu muncul. Terus Tuhan bilang berkati ibu ini, berkati ibu ini. Nah kalau sudah begitu saudara tidak usah merasa hutang budi. Waktu dikeluarkan amplop, jangan bilang, ndak usah, langsung sikat Jo. Masukkan cepat di tasmu ya. Karena apa? Karena kau berdoa Tuhan kirim. Dan ndak usah sungkan dengan pribadi yang mengirim berkat buat saudara. Say thank you dan Tuhan Yesus memberkati gitu ya. Satu saat saudara punya berkat mungkin makanan, tidak harus balas-balasan duit, balas duit gitu ya. Saudara masak lebih gitu, saudara bawalah ke sana. Menjalin sebuah hubungan, iya apa iya? Amin. Wong saya tadi mau berangkat ke sini aja ada yang tanya nomor rekeningku. Serius sampai saya tanya, iki opo, gak popo ta, gitu saudara ya. Karena tadi kemarin ada pelayanan ketemu ya, kemarin tuh ada ketemu gitu. Padahal dari tempat saya udah terima berkat lah ya. Nah, ini salah satu jemaat gitu kan. Nah, dia WA saya, Shalom Cece, boleh minta nomor rekening. Oh ini WA paling seneng saya ya. Semoga dia nggak lihat ya YouTube saya hari ini. Nah, tapi saya juga bukan orang yang nyonyo, saya ini orangnya sungkan ya. Kalau saya enggak kerja, saya enggak mau juga nerima saenae gitu kan. Nah, saya tanya ini apa, enggak apa-apa ta. Terus dia bilang enggak apa-apa Cece, ini dari saya pribadi dengan istri. Mau memberkati, ya sudah saya, oh ya langsung BCA sekian nama ini, wes saudara ya. Siluk mana pulang tak cek masih masuk. Ya kan ya. Nah saudara, itu berkat yang tidak pernah terpikirkan. Nah di zaman dulu saya belum melayani mimbar saudara. Saya berdoa sebentar ada mobil berhenti depan rumah saya. Saya berdoa tiba-tiba ada tamu datang. Dia pulang, amplop itu loh iso ketinggalan saudara. Di atas TV saya, nanti di atas meja, di atas kulkas. Benar kulkas saya waktu itu yang kecil satu pintu tok saudara. Di atas kulkas. Nanti dia pergi saya bingung, iki amplopnya siapa? Saya telepon, iki amplopmu tinggalan. Bukan, amplopnya Tuhan Yesus. Ya sudah, thank you, God bless you. Tak buka, sampai cing, you know sampai cing? 300.000 ya. Nanti satu kali gopek cing, itu zaman anak saya kecil. 300.000 itu gede, 500.000 itu gede loh saudara. Tahu zaman itu 500 rupiah. Sekarang tahu piro bu?
Oh, biasa belanja, iya. Saya wis gak ngerti belanja soalnya. Ya, 3.000 ya kan. Dulu 500 saudara. Uang 300.000 itu banyak zaman itu. Ketinggalan katanya ya. Dan sementara waktu itu tertinggal, dompet saya sudah kosong. Saya sering ngalamin itu. Jadi sampai hari ini saya nggak takut sih, ini ada lagi tantangan tentang keuangan juga. Anak saya bilang gini, gimana mama? Lewat, tenang saja ya. Suami saya juga bilang begini, ayo semangat pokoknya jos. Karena setiap kali masalah kalau saudara berjalan dengan Tuhan pasti selesai. Yang penting jangan izinkan ketakutan gerogoti hati kita, apalagi cuman masalah uang. Serius saudara ya, apalagi masalah uang. Malu loh saudara sampai kita ketakutan hanya gara-gara masalah uang. Tapi buat dosa kok gak wedi, itu loh heran saya ya toh. Jangan saudara, jangan mempermalukan Tuhan seakan-akan Tuhan kita itu miskin. Tuhan kita itu kaya. Makanya itu 850 nabi, dia lupa Yahwehnya itu hidup. Baal-baal itu mati, cuma patung-patung kan gitu. Tapi dia ngikutin patung itu karena ada Isabel, ada oknum yang kelihatan mata. Kalau sudah kelihatan mata bukan iman namanya. Karena Isabel ini istrinya Ahab, ratu dia. Dia ngasih makan para nabi ini. Nah sehingga para nabi berpikir daripada ngikutin si Elia. Selama ini kita jadi nabi juga apa-apa berdoa. Kan enak kalau kita nyembah kepada ilah yang lain. Yang penting makan enak. Tapi coba saudara lihat 850 nabi itu dipenggal oleh Elia dalam satu waktu. Dan dia satu-satu yang maju ketika dia nantang Ahab, Ahab cuma bilang begini, ini gara-gara lu ini, makanya Israel sekarang kering, maka Israel tidak ada hujan, gara-gara mulutmu itu. Nah, ngerti saudara? Gara-gara kamu berdoa, gara-gara kamu ngutukin kita. Tapi Elia ngomong apa sama Ahab? Ini bukan salah doa saya, ini bukan salah perkataan saya, ini salahmu dan dosa rakyatmu. Jadi ketika orang itu hidup dalam dosa, jangan pikir pintu langit terbuka untukmu. Ya loh saudara, orang yang hidup dalam dosa, hidupnya soro saudara, apalagi orang Kristen. Kalau orang di luar sana tidak punya Tuhan yang hidup, silahkan lu mau bikin dosa. Orang yang hatinya tidak tertambat sama Tuhan, silahkan mau bikin dosa. Akan diberkati, setan kasih dia duit terus untuk dia bisa berbuat dosa di luar. Tapi kalau saudara hari ini dan saya adalah anak kesayangan, ketika ada satu kesalahan di sana, Tuhan tutup beberapa pintu dalam hidup kita. Artinya Tuhan mau bilang, nak baleo, balik kau sama Tuhan, balik kau pengharapanmu kepadaku. Itu tujuannya Bapa di sorga, katakan amin. Dan satu kali kita berbalik saja dengan dia saudara ya. Nggak usah pakai saudara bergumul berpuasa. Pokok keluar dari yang namanya dosa. Itu pintu langit langsung terbuka loh buat kita. Saya kenal siapa bapak saya. Saudara lihat anak bungsu yang hilang. Udah hilang itu udah minta duit, semuanya punya bapaknya. Semua warisannya dia ambil, benar apa benar? Yang ngerti cerita ini ya. Dia minta warisan sebelum waktunya, bapaknya masih hidup loh. Ini berarti anak nakal sekali dan gak tahu terima kasih nih. Dia udah ambil semuanya, dia hura-hura, Alkitab berkata loh, dia habiskan uangnya untuk hura-hura, maaf. Bahkan di situ dia melacur. Ini yang terjadi di hari-hari di akhir zaman. Karena apa? Gara-gara gadget. Generasi kita hancur dengan yang namanya perselingkuhan dan perzinahan. Karena gadget itu, hati-hati anak muda. Gadgetmu itu apa yang kau tonton itu kau lihat di situ. Karena setan akan makan kamu benar-benar dan masa depanmu yang dia rampas sebenarnya. Bukan hari ini tapi hari lepas ke hari. Ketika yang busuk masuk ke dalammu, ketika yang rusak masuk ke dalammu, ketika dunia masuk ke dalammu, imanmu akan dihancurkan. Dan pada saat itu kau akan serupa dengan dunia. Ketika kau serupa dengan dunia, itu waktunya setan merampas masa depanmu. Habis kamu. Jadi kita jangan main-main dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang Kristen harus tetap berdiri kepada Injil. Katakan amin. Tetap berdiri kepada firman dan kekuatan di dalam doa. Supaya kita menang di akhir zaman. Kita hidup normal. Tapi iblis kan selalu ada dalam hidup kita setiap hari. Iya apa iya? Itu yang dikatakan Elia kepada Ahab. Akhirnya dia ngomong begini, gini aja. Daripada kalau kamu gak percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Ayo keluarkan semua tuh nabi-nabimu. Lawan saya sendirian. Oh bayangin saudara, ini saya ayat paling suka saudara. Lawan saya sendirian. Ya, kira-kira
Allahmu itu seperti apa modelnya? Supaya semua nabi tahu Allah yang kalian sembah itu seperti apa. Saya sendirian loh, ayo coba benar saudara, bikin pertandingan untuk supaya api dari surga itu turun, membakar yang namanya persembahan. Tapi saudara tahu ceritanya, 850 nabi itu saudara ya, semua teriak-teriak, mau gores-gores badannya, sampai luka-luka, lidahnya ditusuk-tusuk saudara. Allahnya tidak bersuara, kenapa? Karena Allahnya mati, ngerti saudara? Ya, Allahnya tidak punya kuasa. Saudara mau minta tolong sama siapa di dunia ini? Nggak ada yang bisa kasih kita pertolongan, apalagi kalau kita perlu hal-hal supranatural terjadi. Nggak ada yang bisa. Saudara mau pergi ke dukun, kalau dukunnya pintar, soge dia hari ini. Ngapain kita harus ke sana untuk nyetor duit? Iya apa ya? Tuhan loh nggak pernah minta duit kita, dia yang ngasih kita duit. Tapi Bu, tiap kali datang ibadah kolektor 2 kali, itu untuk keperluan gereja, dol. Ya masa AC itu bayarnya pakai koran? Nyewa tempat ini masa bayarnya pakai koran? Katakan amin. Menabur itu tidak akan rugi kok. Bilang kiri kanan, nabur gak ada rugi, ojo ngomel. Setuju katakan amin. Lo kehening kalau saya nyinggung menabur gitu ya. Kayaknya ada yang ngomel, aduh pindah lagi tempat baru sewane piro, ini mesti nabur mana. Loh saudara kalau diberi kesempatan nabur. Karena kamu udah bisa kaya. Gereja yang tidak pernah mengajarkan menabur itu sedang membawa jemaatnya untuk miskin. Dah. Jadi kalau gembala saudara suatu saat ngajar tentang keuangan, ojo mencucu. Duit mana. Itu bawa saudara soge loh saudara. Kemarin pagi saya khotbah di satu komsel karena beberapa minggu yang lalu saya ngisi retreat mereka. Ibu-ibu terberkati, kebetulan ibu-ibu juga gereja saya sendiri sebenarnya, tapi karena saya ini undangan, mereka memberkati saya di retreat. Ya saya terimalah kan gitu ya. Tapi ketika di komsel, saya merasa ini wadahku juga. Saya bisa jadi berkat buat ibu-ibu kan gitu ya. Kemudian ketuanya kenal kan, saya manggilnya Cece gitu ya. Ya Cece udah 68 loh saudara ya. Karena saya panggil tante enggak ada yang mau, karena cantik semua ya. Terus saya pegang tangan dia waktu dia sudah, saya bilang saya pulang dulu ya, masih nanti malam saya ada pelayanan. Dia udah udik dompetnya dia gitu ya, tas-tasnya dia. Saya langsung pegang gini, saya bilang enggak usah, saya bilang gitu ya. Dia bilang jangan, biarkan komsel kami memberkati. Lah ini orang yang ngerti. Ngerti saudara, tapi saya juga ngerti. Saya bilang enggak usah, nek saya nerima terus, nah kapan saya menuai? Saya balikin saudara. Karena tempo hari mereka beri saya sudah terlalu banyak. Jadi saya balikin, malu saudara. Karena itu gereja saya juga. Saya ngisi ini komsel, kalau PD beda saudara. Lah komsel gereja, saya jemaatnya yang sama di situ, cuma saya pembicara yang saya tidak pelayanan di dalam, yang saya sering juga diundang gereja lokal saya sendiri. Mosok toh saya bergereja di sana, ngajar di komsel, saya nerima sesuatu enggak masuk akal saudara ya. Kalau itu PD, mereka bentuk PD, semua dari komunitas mana datang itu lain cerita. Tapi ini semua jemaat yang sama di satu gereja dengan saya dan namanya komsel. Nah komsel ngundang saya podo jemaat nerima berkat izin saudara, bilang kiri kanan izin. Serius, paham ya? Nah akhirnya apa yang terjadi yang namanya si Elia saudara ya. Semua 850 tidak berhasil menurunkan api. Tapi Elia sendiri, kenapa dia berani sendiri? Karena dia tahu Allahnya hidup. Jadi saudara untuk berperang dalam kehidupan kita itu enggak usah rame-rame ku emprit jenenge. Sendiri asal saudara percaya yang menyertai engkau Allah yang perkasa, kuat dalam segala sesuatunya, setia kepada setiap janjinya, maka percaya kau tidak akan pernah ketakutan kalau mindsetmu, cara pikirmu, pengenalanmu tentang Allah itu benar. Katakan amin. Sekalipun kau bergumul di kamar doamu sendiri, istrimu tidak mau berdoa, suami nggak mau berdoa, kau ada di sana sendiri, terserah kau istri atau suami. Mungkin kau juga anak, kau berdoa untuk orang tuamu, orang tua berdoa buat anak, mereka tidak mau, kau berperang sendiri. Jangan putus asa, satu saja bisa menyelamatkan satu isi rumahnya. Setuju saudara ya? Nah yuk saya kasih satu ayat aja yuk. Nggak jadi kesini, kita buka di Mazmur 121 itu aja. Mazmur 121, setelah itu kita pulang. Saudara bisa paham sampai di sini? Satu orang saja cukup. Coba semuanya senyum dulu sebelum masuk ke firman. Senyum dulu, duduknya manis, katakan satu orang itu saya. Bilang, ayo ngomong, terus ngomong sama temanmu, yang satu orang itu saya.
Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, saya tahu bahwa saudara sudah bangun ya. Mazmur 121. Pulang dari gereja, lakukan bagian saudara. Bangun di waktu yang harus saudara bangun, supaya saudara bisa lihat bahwa kuasa itu masih bekerja sampai hari ini ya. Kita lihat di sini Mazmur 121. Baca supaya pulang kita dapat bekal. Tadi saya cerita dua tokoh. Yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Mereka berperang rame-rame apa sendiri? Yang menyertai mereka siapa? Nah, berarti kalau saudara sendiri, saudara perlu takut apa enggak? Karena yang menyertai siapa? Bilang lagi ke temenmu, ojo mbujuk kowe yo. Ya, pulang itu harus sing bener imannya ya. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapa dia? Ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai, katakan amin. Ini Tuhan kita, dia penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Saudara ngandalkan siapapun manusia bisa tidur, bisa lupa ya Pak ya. Tapi Tuhan itu tidak pernah. Ya, ketika saya khotbah ini bukan karena saya cuma tahu ini isi Alkitab seperti ini. Saya coba tekankan buat saudara supaya saudara memahami, enggak. Saya sedang melepaskan iman saya saudara. Ya, sesuatu yang saya percaya, saya mengerti, saya hidup di dalamnya. Saya hidup di dalam apa yang saya khotbahkan. Tuhan saksinya. Saya menghidupinya dulu baru saya ngajar saudara. Saya bukan belajar dulu baru saya ngajar. Saya hidupin dulu baru saya ngajar saudara ya. Karena apa? Karena firman itu kalau cuma sekedar hanya pengetahuan saudara bisa mati. Karena itu benih yang tidak akan pernah tumbuh kalau hanya sekedar pengetahuan. Tapi kalau saudara mengalami Tuhan, benih firman itu akan tumbuh. Jadi jangan cuma dengar, saudara harus mulai jadi pelaku firman. Pulang dari tempat ini siapkan waktu, bangun pagi atau saudara siang itu punya waktu. Ibu rumah tangga kan mungkin siang udah selesai mengerjakan segala sesuatunya. Jangan nonton Netflix dulu. Katakan amin. Masuk kamar doa 15 menit ya enggak apa-apa, sekalipun saya ngajarin 1 jam ya. Yang penting konsisten. Saudara tahu konsisten itu berarti terus menerus. Setiap hari harus dikerjakan gitu lah saudara. Karena yang konsisten itu saudara lebih menghasilkan daripada yang buru-buru tapi mandek di tengah jalan. Konsisten itu mengajarkan ketekunan. Konsisten itu akan mengajarkan kesabaran. Konsisten itu akan membangun iman kita yang tadinya dibangun atas dasar pasir akan terbangun saudara menjadi dasarnya batu. Iman itu akan semakin kokoh. Nah, ada hamba Tuhan lagi ngobrol nih mereka berdua ya. Yang satu tanya begini, berarti berdoa itu gimana tuh? Kita kan lagi nunggu jawaban doanya terjadi. Orang kan semua berpikir begini, kalau kita berdoa berarti kita ini nunggu jawaban doa, betul ya? Ini tidak salah. Tapi seringkali doa itu tidak menghasilkan jawaban dulu. Tapi ketika saudara tekun berdoa, itu akan menghasilkan keintiman dengan Tuhan. Saudara tahu intim itu menyatu, memahami dia. Wah itu indah loh saudara. Di sini ada suami istri yang tiap hari bertengkar, angkat tangan nanti saya kirim ke sorga. Ya mosok toh suami istri bertengkar tiap hari ya. Saya dengan suami pacaran 5 tahun. Tahun ini kami masuk dalam pernikahan yang ke-29. Tahun ini ke-29 pernikahan kita. Jadi saya kenal
Suami saya udah 33 tahun, tahun ini berarti 5 tambah 29, 34 ya. Sudah masuk tahun ke-34 tahun ini kita bersama dari pacaran sampai masuk di pernikahan. Dan saudara tahu yang namanya bergaul intim berarti kan ada komunikasi yang konsisten. Di zaman dulu suami saya kerja di luar pulau, pulang cuma 3 hari berarti 1 tahun. Itu cuma 3 bulan saya jumpa. Tiap ketemu konslet, you know konslet? Tuh karantok saudara, karena enggak nyambung. Ya, kemudian akhirnya suami saya mulai menetap, enggak keliling lagi kerja sendiri. Nah kita sering bersama. Dari konslet yang banyak mulai agak mengendor karena sudah mulai komunikasi. Nah hari-hari ini sudah hampir enggak konslet saudara ya. Ya udah paham gitu ya. Dan saya dengan suami akhirnya juga berubah dalam sikap menanggapi satu dengan yang lain. Sudah kenal, ya toh. Dan kita ini selalu punya yang namanya keintiman. Bangun pagi gitu ya, bangun pagi suami saya bangun, kalau saya lihat dia tidur saya pengen berdoa, saya nggak nyentuh sama sekali, saya turun. Tapi kalau kita, karena saya kamar doanya di bawah, kita tidurnya di loteng ya. Nah tapi kalau kita tepat buka mata dua-dua, tatap mata saya begitu kan ya. Kok yuk pas bangunnya bareng, biasanya antara saya atau suami yang tangannya nemplok dulu. Paling tidak menyentuh, anak muda belajar ya. Tapi waktu pacaran jangan nyentuh-nyentuh. Ya, menyentuh. Ini namanya bahasa cinta. Nanti dilus gini ya. Atau kadang saya sedikit kurang kerjaan, saya ambil tangannya, saya masuk di situ minta peluk sebentar. Itu namanya keintiman saudara. Nyaman seperti itu. Coba ibu-ibu nanti pulang, yang sudah bertahun-tahun tidak pernah tidur di kelek suami. Ambil tangan suamimu masuk ke keleknya. Kalau dia belum mandi suruh dia mandi dulu dan pakai Rexona. Saudara masuk ke sana suruh dia peluk 5 menit aja gitu ya. Terserah saudara manggil dia say beb, terserah lah ya. 5 menit saja. Ibu-ibu percaya ada kenyamanan, itu namanya intim. Itu namanya dekat melekat, bener apa benar? Dan seperti itu ndak usah pakai omongan macam-macam. Rasanya sayang itu mengalir, ser, bener apa bener? Nah, kok engkau sih ngamen sih? Cek sakno rumah tangga gak pernah masuk kelek bojo rek. Masuk keleknya ya. Ndak apa-apa. Kalau suami saya dulu itu ngomongnya gini, wes ya aja suwi-suwi, sumu ono saudara ya. Ya saya bilang stilu aja gitu ya. Tapi nanti waktunya musim dingin gitu ya. Saya lagi tidur gini. Suamiku mepet-mepet saudara meluk. Tak pikir kenapa, tak rasa no tangannya keademen, tak bilang pinter kowe yo. Aku keademen tambah adem kena tanganmu ya. Tapi seneng, perempuan kan suka bohong sih bu ya. Seneng itu ndak mau ngomongnya gini, wes kono. Nanti nek suaminya pergi, ngambek. Cuma saya kayaknya, yang lain ndak begitu ya. Nggak kok pergi, tadi katanya bikin susah. Ya peluk lagi, dia datang lagi peluk lagi ya kan gitu. Itu enak saudara ya. Kadang kalau kita sudah nggak peluk, nggak nyentuh, saya udah dibawa duluan, suami turun, nanti dia turun, saya udah selesai dari kamar doa, dia udah doa di atas turun gitu ya. Lihat di tangga selalu kita punya bahasa morning kepada semua di dalam rumah. Good morning, sekarang saya kan punya cucu, morning. Kalau dulu anjing saya, sky morning, ngono saudara. Pulang loh kita bilang shalom, wah anjingku langsung keluar, ngerti shalom tuh pasti ada yang datang. Lo kita lo pulang ndak no shalom langsung gini, masa apa bu? Oh no saudara, kalau no shalom ya apa ya? Ya, nah sudah begitu nanti suami saya pak buka tangan, pasti buka tangan. Pelukan dulu saudara sebentar. Nyaman saudara, setelah itu rajin, satu ambil sapu, satu ambil pel-pelan. Kau udah dapat tenaga baru ya kan? Itu keintiman, lama kelamaan, enggak perlu pakai omongan saudara, paham, ngerti. Baru saya mikir, aku pengen jus alpukat, suami saya nanya gini, enggak mampir tah ke ini apa depot jus, enggak pengen beli alpukat. Saya mikir, kok ngerti ya kok? Ini di pikiranku pengen alpukat, suami saya cuma jawab gini, yo ngerti lah, wong koko cinta kok. Weh ya. Lah itu Tuhan, ngerti ndak? Kalau kita dekat sama Tuhan, yang dipikirkan Tuhan itu kita ngerti. Saudara pernah ndak disakitin orang? Ini yang sangat terakhir, pernah nggak disakitin orang? Waktu saudara masuk kamar doa, tiba-tiba dekat sama Tuhan.
Tuhan terus menggambarkan dirinya. Kalau dia itu juga disakitin tapi dia mengampuni. Pernah gak ngalamin gitu? Oh kok kono sih. Pokoknya doain Tuhan sambar gledek wonge ngono kan ya. Nah saudara, saya sering merasakan udah jengkel, udah marah gitu ya. Rasanya Tuhan kok gak adil ya. Orang ini kok gini ya gitu ya. Masuk kamar doa. Lagi nyanyi nyembah saudara, sakit hatinya dikeluarin semua sama Tuhan. Wes Tuhan semua kita begini. Tiba-tiba firman yang saya ngerti itu keluar. Ya saudara, keluar. Nggak bisa dah, saya malah doain orang yang nyakitin saya saudara. Tuhan berkati dia Tuhan, aku mengasihi dia Tuhan. Dia sampai nangis-nangis saudara. Padahal saya mau doa gini, Tuhan bela aku balasen. Kaiso. Karena apa? Ngerti pikiran dan hati Tuhan. Tidak ada kata seperti itu di sana. Nah, makanya kalau ketika kita dekat melekat, ada satu kenyamanan, kita pun bebas dari dosa, kita tidak bertindak seenaknya sendiri, hidup kita aman, damai, diberkati Tuhan. Katakan amin, ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri semua, salam kiri kanan, coba bilang sama temanmu, wes mari. Dah selesai ya, yuk bangkit semua yuk. Haleluya. Kita percaya malam hari ini Tuhan hanya ingin, karena beberapa dari saudara mungkin berpikir saya kok sendirian ya, kok gak ono partner yo, gak ono, ndak usah rame-rame, belajar sendirian. Saudara akan lihat betapa saktinya hidupmu itu. Ibu-ibu kau akan lihat betapa perkasanya engkau sebagai wanita Allah. Ya kalau Ibu Valen hari ini khotbah seperti ini, kalau saudara kenal saya 20 tahun lalu, 25 tahun yang lalu, saya nggak seperti ini saudara. Saya ini cengeng, nangisan, putus asa, kadang pengen melari dari masalah. Tapi ketika masalah diizinkan terus datang, kan gak bisa hindar. Saudara gak bisa lari kan dari masalah, iya apa ya? Kan hidup jalan terus, gak mungkin toh bunuh diri supaya masalah selesai kan enggak sih? Saudara harus menghadapi, saya harus menghadapi. Satu-satunya saya harus bisa menang. Saya harus berjalan dengan Dia yang mengatur segala sesuatu, yang punya kuasa dalam segala sesuatu, yang mengendalikan masa depan kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Masuk kamar doa, hari lepas ke hari. Masalah saya tidak selesai 1 tahun, 2 tahun enggak, 3 tahun, 4 tahun enggak. Tapi saudara yang Tuhan selesaikan, saya. Dari takut, enggak takut. Dari cengeng, enggak cengeng. Dari enggak bisa perang. Dari yang melihat diri saya biasa-biasa, saya bisa lihat diri saya adalah warrior. Akhirnya mulai di situ berperang. Ketika sayanya sudah terbentuk seperti apa yang Tuhan mau, tanpa sadar yang saya tabur dalam doa, hidup dan tumbuh. Saya menikmatinya hari ini. Dan ketika masalah datang lagi, saya tadi sedikit teriak di mobil, saya bilang begini, wes lah, toh ya pasti selesai semua. Saya sama suami gurau tuh. Kita bilang gini, kurang kerjaan tuh setan, tapi Tuhan izinkan ini. Supaya apa? Kita berperang. Kita dilatih perang tingkat yang di atas lagi. Kalau sudah ada di sini, Tuhan akan naikkan ke atas. Jangan takut dengan masalah. Masalah bawa kita upgrade. Masalah itu membawa kita next level. Masalah akan membuat kita melihat kedahsyatan Tuhan itu terjadi nyata atas hidup kita. Supaya kita tidak jadi orang Kristen biasa. Oh ini aja Jesus people ya kan gitu. Supaya kita bisa cerita, oh Tuhan kita seperti ini dan saya ini anaknya. Oh saudara bisa cerita tentang siapa dirimu, siapa tentang Allahmu. Dunia harus tahu itu. Dunia tidak boleh hanya tahu gereja. Ternyata dalamnya isinya orang-orang kalah dan burung emprit semua. Dunia harus lihat, ini loh orang Kristen, cirinya itu ada gitu loh. Orang ini masalahnya banyak. Cancernya 19 tahun. Saya baru ketemu nih ibu 19 tahun cancer. Dibokong. Pantatnya hilang 1. Karena di dalam, di urat-urat nadi-nadi apa segala macam harus dibuang sak dagingnya semua. Dia kemo saudara, 19 tahun cancer saudara, masih hidup sampai hari ini. Nggak lama dia dapatkan miom segede ini saudara di rahimnya diangkat. Ketika ketemu saya saudara, kalau dia nggak cerita nggak kelihatan kalau dia itu punya sakit. Dan dia bilang begini, hari ini Bu, saya lagi minta sama Tuhan tuh sampai air matanya ngalir, tapi dia sudah menjadi kuat sampai hari ini. Dengan sakit penyakit yang tidak berhenti loh. Bukan berhenti, tidak berhenti loh. Badannya itu penuh dengan pisau operasi saudara. Operasi sana, operasi sini, mana-mana operasi. Kemo dipotong sini saudara. Dan terakhir ini matanya. Dan dokter bilang matamu harus dioperasi.
ini akan membawa kamu buta. Dan dia bilang, aku udah doa, kalau boleh Tuhan aku tidak mau lagi kena pisau operasi. Badanku ini penuh dengan pisau operasi, dia bilang begitu. Saya bilang jangan bilang kalau Tuhan mau, sekarang juga kamu dengan otoritas perintahkan. Mataku tidak akan pernah buta karena mata ini untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan beri aku mata yang baru, pisau daripada operasi tidak akan menyentuh. Doanya dirubah, sekarang tidak lagi minta karena Tuhan mau menyembuhkan. Hari ini juga tidak minta uang lagi, tapi harus katakan, aku anak Tuhan, semua berkat kekayaan bangsa-bangsa yang ditahan sama iblis, aku perintahkan lepaskan hari ini. Dan semua harus kembali ke dalam tanganku. Doanya tidak minta-minta sekarang. Iblis itu udah tahu anak Tuhan sukanya minta, dipegang terus sama dia. Sekarang waktunya kita potong tangannya setan. Setiap ikatan yang dia ikat, semua berkat yang Tuhan sudah lepaskan, rampas kembali saudara. Saudara dan saya harus punya kekuatan untuk mengambilnya kembali. Deklarasikan dan rampas dan hancurkan musuhmu. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan lihat peperangan itu dahsyat saudara. Dan itu terjadi sampai hari ini. Kalau kau hanya jadi Kristen yang minta tanpa kau mau melatih tentang peperangan, saudara akan terus nunggu dan terus nunggu. Sekarang waktunya saudara rebut kembali dan bilang sama musuhmu, lepaskan tanganmu. Kalau saudara punya suami lagi terbelenggu dengan dosa perjinahan, anakmu rokok, narkoba, saudara bilang semua belenggu, semua ikatan-ikatan atas suami anakku, saat ini semua belenggu aku remukkan dengan gada besi, hancur. Dan ngomong dengan deklarasi, suamiku bebas, anakku bebas, bebas dari belenggu setan. Hari ini tidak terjadi, besok gak terjadi, terus berdoa. Satu saat kalau sudah Tuhan bebaskan, bukan cuma lepas, tapi benar-benar ada pertobatan dan diubahkan. Kalau sudah bertobat diubahkan, toh kita tidak perlu lagi bayar harga panjang-panjang waktu, biarkan Tuhan bekerja dengan mereka. Karena saya percaya kuasa doa jauh lebih hebat dari apa yang saya bisa pikirkan. Amin saudara. Ya, termasuk usaha pekerjaan saudara yang sedang goncang dan sebagainya, mulai katakan, karena Tuhan tidak inginkan kebangkrutan. Tuhan ingin kita sukses supaya kita bisa jadi berkat. Tuhan tidak ingin membuat kita ini sakit. Hanya lewat sakit itu Tuhan ingin dimuliakan. Amin. Jadi apapun masalah malam hari ini yang kita bawa, kita harus percaya ada kadaluarsanya. Pasti berhasil dan berhenti di waktu yang tepat, yang itu waktu yang Tuhan sudah sediakan. Sekarang pejamkan mata semua, yuk.